Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Sobat-sobat di channel, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menampilkan presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi kami yang terbaik di kelompoknya untuk menjadi sebuah proyek pilot di dalam proses pembelajaran di mata kuliah dan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Bagi sobat-sobat di channel, yuk kita simak, kita perhatikan, kita diskusi di channel. Mana keseruannya? Kita langsung ke materi berikut ini. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Nah, perkenalkan, nama saya Indah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5A Stai Sushasia dengan NIRM 121421191181. Nah, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak dosen kita yang terkeren, yaitu Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Saya akan membahas bab 2 yang berjudul Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sesamanya, serta manusia dengan alam sekitarnya. Nah, Al-Quran dan Hadis adalah pedoman manusia, khususnya umat manusia, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umatnya. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Al-Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan yang menyangkut hal ihwalnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Al-Quran. Dari segi bahasa, terdapat berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian Al-Quran. Sebagian berpendapat penulisan lafal Al-Quran dibubuhi huruf hamzah. Pendapat lain mengatakan bahwasanya penulisannya tanpa dibubuhi huruf hamzah. Termasuk ulama yang berpendapat bahwa lafal Al-Quran ditulis tanpa huruf hamzah. Al-Quran secara istilah atau terminologi, Muhammad Ali As-Sabuni menulisnya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril. Nah, tahukah teman-teman, Al-Quran memiliki banyak kriteria. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran juga merupakan firman Allah, itu berbahasa Arab. Oleh karena itu, Al-Quran yang ditulis atau dilafalkan tidak dalam bahasa Arab tidak disebut Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat, Al-Quran sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Artinya, Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril tersebut. Kemudian yang kelima, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bersifat memberikan tantangan kepada siapapun yang tidak percaya terhadap kebenaran kewahyuannya. Selanjutnya, Al-Quran ditulis dalam mushaf. Selain Al-Quran, ini kitab suci yang paling banyak dibaca. Nah, selanjutnya Al-Quran diperintahkan untuk dibaca. Selain itu, tentunya untuk dipelajari dan diamalkan. Karena perintahnya berarti membaca adalah Al-Quran ibadah pahala. Nah, Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya yaitu hadis. Hadis atau al-hadis. Menurut bahasa
al-jadid yang artinya sesuatu yang baru. Lawan dari al-qadim artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis ini juga sering disebut juga dengan al-khabar yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan al-hadis. Sedangkan menurut istilah, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang yang disiplin ilmunya. Nah, menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan ihwalnya. Adapun yang dimaksud dengan ihwal di sini yaitu segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Bahwasanya hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, melainkan bisa juga untuk sesuatu yang mauquf, yang disandarkan kepada sahabat, dan yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, hadis ini juga disebut sunnah. Menurut bahasa mempunyai beberapa arti, seperti jalan yang terpuji, jalan atau cara yang dibiasakan, kembalikan dari bid'ah, serta apa yang diperbuat oleh sahabat, baik ada dasar dari dalam Al-Quran, hadis, ataupun itu tidak. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Sudah tentu memiliki banyak sekali fungsinya. Nah, adapun fungsi Al-Quran tersebut ialah yang pertama, bukti kerasulan Nabi Muhammad dan kebenaran ajarannya. Yang kedua, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila. Yang keempat, petunjuk syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Yang pertama, hadis sebagai bayan tafsil. Yang dimaksud dengan bayan tafsil di sini ialah bahwa hadis ini menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Quran. Karena Al-Quran bersifat mujmal atau global, mendunia, maka agar ia dapat berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan sebagaimanapun diberlakukan perinciannya. Nah, maka dari itu diperlukan adanya hadis dan sunnah.